Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Nur Azizah dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tarjamah Fauriyah Indonesia Arabia dengan dosen pengampu yaitu Dr. Asep Maulana MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menerjemahkan video berbahasa Arab dari YouTube ke dalam bahasa Indonesia serta memaparkan strategi penerjemahan yang saya gunakan. Video ini berjudul ما هي فوائد تعلم اللغة العربية وماذا أستفيد من تعلمها, yaitu artinya apa manfaat belajar bahasa Arab dan apa keuntungan yang saya dapatkan dari mempelajarinya. Selamat menonton. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وأسعد الله صباحكم. اليوم سنكون مع دردشة صباحية لغوية. أنا كما قلت لكم أقرأ في التعليقات عددا من الأسئلة، وعندما أجد سؤالا يحتاج إلى تسجيل مستقل فأسجله. أمس ورد سؤال يقول: حبذا لو تتكلم عن الفوائد التي يحصلها الإنسان من تعلم اللغة العربية. سؤال جيد وسؤال يحتاج إلى تأمل الآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat pagi. Hari ini kita akan mengobrol sampai di pagi hari seputar masalah kebahasaan. Seperti yang pernah saya sampaikan kepada Anda, saya membaca banyak pertanyaan di kolom komentar. Ketika saya menemukan pertanyaan yang membutuhkan pembahasan khusus, saya akan membuat rekaman tersendiri untuk itu. Kemarin ada sebuah pertanyaan yang masuk. Alangkah baiknya jika Anda berkenan membahas tentang manfaat-manfaat yang bisa didapatkan seseorang dari belajar bahasa Arab. Ini adalah pertanyaan yang bagus dan sebuah pertanyaan yang membutuhkan perenungan mendalam saat ini. في البداية لا بد أن نقول إن تعلم أي لغة يعد مفيدا لتعرف ثقافة شعب، لنمو ذهني، لكثير من الأمور التي تجعل الإنسان أكثر قدرة على التواصل مع الحياة، وأكثر قدرة على التفاؤل، وأكثر قدرة على الانشغال بالأمور الهامة والابتعاد عن الأمور السلبية. فتعلم أي لغة مفيد. Di awal, penting untuk kita sampaikan bahwa mempelajari bahasa apapun, sekali lagi, mempelajari bahasa apapun dinilai bermanfaat untuk mengenal kebudayaan suatu bangsa, merangsang perkembangan mental atau kognitif, serta banyak hal lainnya yang membuat manusia lebih mampu berinteraksi dengan kehidupan, lebih optimis, lebih bisa menyibukkan diri dengan hal-hal penting, dan menjauhkan diri dari hal-hal negatif. Jadi, mempelajari bahasa apapun itu bermanfaat. اللغة العربية كما هو معروف لغة تاريخية، لغة عريقة، تعد من أقدم اللغات في العالم، التي ما تزال مستعملة منذ أكثر من 1500 عام. فهذه اللغة التي نستعملها الآن، اللغة العربية، مجرد أن تقول إنك تتعلم لغة مليئة بالتاريخ فهذه فائدة. لكن هذا الكلام ربما لا يهم الكثيرين. يعني هناك أشخاص يقولون لك: وأنا لا تهمني المسألة التاريخية، ولا تعنيني أن تكون اللغة عريقة أو أن تكون اللغة لها تاريخ كبير، أنا أريد الفوائد الحياتية التي أستطيع أن أحصلها من تعلم اللغة العربية. Bahasa Arab, seperti yang telah diketahui, adalah bahasa historis, sebuah bahasa yang syarat sejarah dan dinilai sebagai salah satu bahasa tertua di dunia yang masih terus digunakan hingga saat ini.
Sejak lebih dari 1500 tahun yang lalu, maka bahasa yang kita gunakan sekarang ini, bahasa Arab, hanya dengan sekedar Anda mengatakan bahwa Anda sedang mempelajari sebuah bahasa yang penuh dengan sejarah, itu sudah menjadi sebuah keuntungan tersendiri. Namun, penjelasan ini mungkin tidak terlalu menarik bagi banyak orang. Maksudnya, ada saja orang yang berkata kepada Anda, bagi saya, urusan sejarah itu tidak penting. Saya tidak peduli apakah bahasa itu punya akar sejarah yang kuat atau sejarah yang besar. Yang saya inginkan adalah manfaat-manfaat praktis dalam kehidupan yang bisa saya dapatkan dari belajar bahasa Arab. تعلم اللغات يكون لأغراض متعددة. أنت عندما تريد أن تتعلم أي لغة من اللغات فهناك غرض من تعلم هذه اللغة، وهذه الأغراض عامة ويندرج تحتها الكثير من النقاط والكثير من الفروع، إما أن يكون الغرض دينيا أو أن يكون اقتصاديا أو أن يكون ثقافيا أو أن يكون سياسيا. Belajar bahasa itu dilakukan untuk berbagai tujuan. Ketika Anda mempelajari bahasa apapun, pasti ada tujuan di balik proses belajar tersebut. Tujuan-tujuan ini bersifat umum, namun di bawahnya mencakup banyak poin dan cabang. Tujuan tersebut bisa berupa tujuan keagamaan, ekonomi, budaya, ataupun politik. اللغة العربية بالنسبة للغرض الديني هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بدين عظيم هو الدين الإسلامي، فالذي يريد أن يتعلم الدين الإسلامي أو يريد أن يتعرف على الإسلام ربما يكون من غير المسلمين ويريد أن يتعرف على هذا الدين. الترجمات لن تعطيه صورة الدين ولن يفهم الدين بشكل دقيق إلا إذا فهم اللغة العربية، وخاصة أهم مصدر تشريعي وأول مصدر للتشريع وهو القرآن الكريم الذي وصفه الله عز وجل بقوله: وهذا لسان عربي مبين، أي أن القرآن جاء بأفصح الكلام العربي. Bahasa Arab dalam konteks tujuan keagamaan memiliki kaitan yang sangat erat dengan agama yang agung, yaitu agama Islam. Bagi siapa saja yang ingin mempelajari agama Islam atau ingin mengenal Islam, mungkin ia termasuk non-muslim yang ingin mengenal agama ini, maka teks-teks terjemahan tidak akan bisa memberikan gambaran agama yang utuh. Ia tidak akan bisa memahami agama ini secara akurat kecuali jika ia memahami bahasa Arab. Terlebih lagi untuk memahami sumber hukum utama dan pertama dalam syariat, yaitu Al-Quran Al-Karim, yang disifati oleh Allah Azza wa Jalla melalui firman-Nya, "Wa hadzal lisanun arabiyyun mubin." Dan Al-Quran ini berbahasa Arab yang jelas. Artinya, Al-Quran diturunkan dengan ragam bahasa Arab yang paling fasih. وهنا أعيد وأكرر: القرآن الكريم يصف النص العربي مقارنة مع الكلام العربي، يعني لا يقارن اللغة العربية بغيرها حتى يكون فهمنا مستقيما. الله عز وجل عدل، كل لغة لها أهمية، وأعطى لكل إنسان لغة يستطيع أن يتفاهم من خلالها مع الناس، فالتفاضل في القرآن لا يقارن الله عز وجل بين اللغة العربية وبين غيرها من اللغات، وإنما الله عز وجل يبين في كثير من الآيات أن هذا القرآن من لغتكم أيها العرب، يقول للذين كفروا به، للذين لم يؤمنوا به، إن هذا القرآن من لغتكم، وهو مبين واضح، وهو من أعلى الكلام ومن أبلغ الكلام، فلا تستطيعون أن تأتوا بمثله، وكذلك لماذا لا تؤمنون به وهو يأتيكم بالحقائق؟ إذن هذه نقطة يعني كما يقال بين قوسين.
أننا لا نقول إن اللغة العربية أفضل من اللغات الأخرى، ومن يقول هذا الكلام هو متعصب ويحاول أن يوجد أشياء لا يوجد فيها نص ديني، لا يوجد نص ديني قال إن اللغة العربية أفضل من باقي اللغات. لا يوجد أبدا. النصوص الحديثية إما ضعيفة أو موضوعة، يعني التي وردت منسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما القرآن فهو يصف النص القرآني مقارنة مع اللغة العربية، ليس مقارنة مع اللغات الأخرى. تمام، نعود إلى موضوعنا. Di sini saya ulangi dan tegaskan kembali, Al-Quran Al-Karim menyifati teks Al-Quran tersebut dengan membandingkannya dengan tutur kata bahasa Arab yang lain, bukan membandingkan bahasa Arab dengan bahasa-bahasa dunia lainnya. Agar pemahaman kita lurus, Allah Azza wa Jalla Maha Adil. Setiap bahasa memiliki kepentingannya masing-masing, dan Allah telah menganugerahkan kepada setiap manusia bahasa yang dengannya ia bisa saling memahami dengan sesamanya. Jadi, keistimewaan yang ada di dalam Al-Quran bukan berarti Allah Azza wa Jalla sedang membandingkan antara bahasa Arab dengan bahasa-bahasa lain. Melainkan Allah menjelaskan di banyak ayat bahwa menggunakan bahasa kalian sendiri, wahai orang-orang Arab. Allah menyampaikannya kepada orang-orang yang mengingkarinya dan tidak beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran ini menggunakan bahasa kalian. Sifatnya jelas lagi gamblang dan ia merupakan tutur kata yang paling tinggi serta paling balaghah atau indah menyentuh. Kalian tidak akan mampu membuat yang semisalnya. Lantas, mengapa kalian tidak beriman kepadanya? Padahal ia membawakan kebenaran kepada kalian. Jadi, poin ini jika boleh diberi tanda kurung adalah kita tidak mengatakan bahwa bahasa Arab ini lebih baik daripada bahasa-bahasa lainnya. Orang yang berbicara seperti itu adalah orang yang fanatik dan berusaha mengadakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada dasar teks agamanya. Tidak ada teks agama yang menyatakan bahwa bahasa Arab itu lebih unggul daripada seluruh bahasa lainnya. Tidak ada sama sekali. Teks-teks hadis yang menceritakan hal itu statusnya kalau tidak lemah ya palsu. Maksudnya teks-teks yang diriwayatkan dan disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Al-Quran, ia menyifati teks Al-Quran itu sendiri dalam lingkup bahasa Arab, bukan membandingkannya dengan bahasa-bahasa lain. Baik, kita kembali ke topik utama kita. طيب، أنا أريد أن أتعلم اللغة العربية لأفهم القرآن. هذه أول فائدة، وهي فائدة عظيمة، لأنك قد تقرأ تفاسير مترجمة، وقد تقرأ آراء الناس في النص القرآني أيضا مترجمة، لكن عندما تتقن اللغة العربية وتفتح القرآن الكريم تقرأ النص المنزل من الله باللغة العربية، فتستطيع أن تفهم مراد الله أنت، وتستطيع أن تتعرف على حقيقة النص القرآني بلغته التي أنزل بها. Jika saya ingin belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, maka ini adalah manfaat pertama dan merupakan manfaat yang sangat luar biasa. Mengapa? Karena Anda mungkin bisa membaca buku-buku tafsir terjemahan atau membaca pandangan orang-orang mengenai teks Al-Quran yang juga sudah diterjemahkan. Namun, ketika Anda telah menguasai bahasa Arab, lalu Anda membuka Al-Quran Al-Karim, Anda akan membaca teks yang diturunkan langsung dari Allah dalam bahasa Arab. Dengan begitu, Anda sendiri bisa memahami apa yang diinginkan oleh Allah, dan Anda bisa mengetahui hakikat dari teks Al-Quran tersebut melalui bahasa asli saat ia diturunkan. وكذلك الحديث النبوي، أنت عندما تفهم اللغة العربية ستبدأ بقراءة النص الحديثي قراءة معتمدة على مخزونك اللغوي، فعندما تصبح متقنا لهذه اللغة ستستطيع أن تفهم المراد من الحديث. لن تلجأ إلى الترجمات، لأن هناك ترجمات تكون أحيانا نابعة من فهم الإنسان، يعني يترجم الحديث
ومعه فهمه وفكره واعتقاده، فيضع لك أفكاره في هذا الحديث. لكن أنت عندما تقرأ الحديث النبوي باللغة العربية وتستطيع أن تفهمها، فهذا يعني أنك تستطيع أن تفهم الدين من مصادره. Begitu pula dengan hadis Nabi. Ketika Anda memahami bahasa Arab, Anda akan mulai membaca teks hadis dengan pemahaman yang bersandar pada kekayaan kosakata bahasa Arab Anda sendiri. Saat Anda sudah mahir dalam bahasa ini, Anda akan mampu memahami maksud dari hadis tersebut. Anda tidak akan lagi ketergantungan pada terjemahan, karena terkadang ada terjemahan yang lahir dari sudut pandang pemahaman si penerjemah itu sendiri. Maksudnya, ia menerjemahkan hadis dengan membawa serta pemahaman, pemikiran, dan keyakinannya, lalu memasukkan ide-idenya tersebut ke dalam terjemahan hadis. Namun, jika Anda membaca hadis Nabi dalam bahasa Arab dan mampu memahaminya, itu artinya Anda bisa memahami agama langsung dari sumber-sumber aslinya. ثم بعد ذلك تأتي الكتب الفقهية وكتب التفاسير وكتب علوم الحديث. أيضا إذا أردت أن تتبحر بها، هناك من يريد أن يكون مختصا في العلوم الشرعية، فعندما يكون متقنا لهذه اللغة فإنه ستسهل عليه مهمة إتقان هذه العلوم. ستصبح هذه العلوم سهلة الفهم عليه، وسيصبح طريقه ممهدا إلى التوسع فيها وإلى التأليف فيها. وهذا ستجدونه عند الدارسين للإسلام، سواء من المسلمين أو من غير المسلمين، من الذين أتقنوا اللغة العربية. ستجدون آراءهم عقلانية أكثر، ستجدونهم يتكلمون بعدل أكثر، وستجدونهم أيضا يتكلمون بمنطق علمي يوافق العلم ويوافق الحق أكثر. إذن هذه هي النقطة الأولى في أهمية تعلم اللغة العربية للغرض الديني. Setelah itu, barulah ada buku-buku fikih, buku-buku tafsir, dan buku-buku ulumul hadis. Jika Anda ingin mendalami hal-hal tersebut, terutama bagi yang ingin menjadi ahli di bidang ilmu syariat, maka ketika ia sudah menguasai bahasa ini, tugasnya untuk menguasai ilmu-ilmu tadi akan menjadi lebih mudah. Ilmu-ilmu tersebut akan menjadi mudah dipahami olehnya, dan jalannya akan terbuka lebar untuk mendalami serta menulis karya di bidang tersebut. Hal ini akan Anda temukan pada orang-orang yang mengkaji Islam, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim yang telah menguasai bahasa Arab. Anda akan mendapati pandangan-pandangan mereka jauh lebih rasional. Mereka berbicara dengan lebih adil dan mereka juga berbicara dengan logika ilmiah yang sejalan dengan ilmu pengetahuan serta kebenaran. Jadi, inilah poin pertama mengenai pentingnya belajar bahasa Arab untuk tujuan keagamaan. الآن ننتقل إلى الغرض الاقتصادي. الآن نحن كما يقال الشمس لا تغطى بغربال، وتوضيح الواضحات من المهلكات. لا شك أن اللغة الإنجليزية هي لغة العمل في العالم، وهي اللغة المطلوبة أولا، ومن يتقن اللغة الإنجليزية فرص عمله حتى في تعليم اللغة العربية أكثر. يعني أنا لو كنت أعلم العربية بالإنجليزية سيكون انتشار القناة أكثر وعدد المشاهدات أكبر، لأن هناك عددا هائلا من الناس في بلدان العالم كله يسعون إلى تعلم اللغة الإنجليزية. طبعا المتحدثون باللغة الإنجليزية ليسوا هم الأكثر في العالم، لأن هناك لغات أخرى يتكلم بها أناس أكثر، لكن نتحدث عن إقبال غير الناطقين بها إلى اللغات، فأكثر المقبلين على تعلم لغة غير لغتهم يقبلون على اللغة الإنجليزية. حتى في البلاد العربية لن يطلب منك أن تتقن العربية، وإنما يطلب منك هل تتقن الإنجليزية؟ وفرص العمل تكون أكثر. Sekarang kita beralih ke tujuan ekonomi.
Saat ini kita tahu peribahasa, matahari tidak bisa ditutupi dengan saringan. Kebenaran tidak bisa disembunyikannya. Dan menjelaskan sesuatu yang sudah sangat jelas itu adalah hal yang sia-sia. Tidak diragukan lagi bahwa bahasa Inggris adalah bahasa kerja di dunia. Ia adalah bahasa utama yang paling dicari. Orang yang menguasai bahasa Inggris bahkan memiliki peluang kerja yang lebih besar, termasuk dalam hal mengajarkan bahasa Arab. Maksudnya, jika saya mengajarkan bahasa Arab dengan pengantar bahasa Inggris, maka jangkauan kanal ini akan lebih luas dan jumlah penontonnya akan lebih banyak. Hal ini karena ada banyak sekali orang di berbagai belahan dunia yang berusaha mempelajari bahasa Inggris. Tentu saja penutur asli bahasa Inggris bukanlah yang terbanyak di dunia, karena ada bahasa-bahasa lain yang penuturnya lebih banyak. Namun, kita sedang berbicara tentang minat orang-orang yang bukan penutur asli untuk mempelajari suatu bahasa. Mayoritas orang yang ingin belajar bahasa asing, mereka akan memilih bahasa Inggris. Bahkan di negara-negara Arab sekalipun, Anda tidak akan dituntut untuk menguasai bahasa Arab, melainkan mereka akan bertanya kepada Anda, apakah Anda menguasai bahasa Inggris? Dan peluang kerjanya pun menjadi lebih besar. طيب إذا ما الفائدة الاقتصادية من تعلم اللغة العربية؟ هل ثمة فائدة اقتصادية من تعلم اللغة العربية؟ نعم، ليست بمستوى الفائدة الاقتصادية التي تتمتع بها اللغة الإنجليزية أو كثير من اللغات الأخرى، ولكنها لها سوقها، وسوقها يتوزع أولا على التعليم. سوق التعليم من ناحية الاستثمار الاقتصادي. وطبعا أنا أقول لكم لن تصبح غنيا بتعليم اللغة العربية إلا إذا كان الله قد قدر لك فتحا ما، بحيث يصبح طلابك أعدادهم هائلون، مراكز علمية كبيرة تعطيك مبالغ كبيرة، وقتها يمكن أن تصبح غنيا وأنت تعلم اللغة العربية. لكن بشكل عام لن تكون فقيرا، لن تكون معدما إذا مارست وظيفة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها أو للناطقين بغيرها أو حتى للناطقين بأهلها، من أهلها للناطقين بها، أقصد للناطقين بها وليس للناطقين بأهلها، أقصد أهلها الناطقين بها. Lantas, apa manfaat ekonomi dari belajar bahasa Arab? Apakah ada manfaat ekonomi dari mempelajari bahasa Arab? Jawabannya iya ada. Memang tidak setinggi tingkat manfaat ekonomi yang dimiliki oleh bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lainnya, tetapi bahasa Arab memiliki pasarnya sendiri. Pasarnya terbagi. Yang pertama adalah di bidang pendidikan, yaitu pasar pendidikan dari sisi investasi ekonomi. Tentu saja saya sampaikan kepada Anda tidak akan langsung kaya raya hanya dengan mengajar bahasa Arab, kecuali jika Allah telah menetapkan jalan kemudahan lain untuk Anda. Misalnya, jumlah siswa Anda menjadi sangat banyak, atau Anda berada di pusat-pusat ilmiah besar yang memberi Anda bayaran tinggi. Jika kondisinya demikian, barulah Anda bisa menjadi kaya dari mengajar bahasa Arab. Namun, secara umum, Anda tidak akan hidup kekurangan atau miskin jika Anda menjalani profesi mengajar bahasa Arab untuk non-native speaker atau orang asing, atau bagi mereka yang berbicara dengan bahasa lain, atau bahkan bagi penutur asli bahasa Arab itu sendiri. فإذا أردت أن تدخل السوق الاقتصادي، سوق التعليم، لأن هناك مصطلحا منتشر الآن وموجود هو الاقتصاد اللغوي، اللغة والاقتصاد. فاللغة تمثل منتجا يمكن أن يستثمر اقتصاديا. فأنت في التعليم، نعم، طلاب اللغة العربية وخاصة من غير الناطقين بها السوق كبير، والمنافسة الآن قوية جدا بين المعلمين، بين المدرسين، بين الأساتذة، بين الدكاترة، منافسة كبيرة بين المراكز التعليمية. فمن يتمكن من إيجاد طريقة ما، من إيجاد أسلوب جديد يتوافق
مع الآلات الحديثة، مع التكنولوجيا، مع التواصل الحديث، مع رغبة الناس، مع رغبة الشباب المعاصرة، يمكن أن يوجد له خطا اقتصاديا ويحصل المال من تعليم أو من تعليم اللغة العربية. Jika Anda ingin memasuki pasar ekonomi, yaitu pasar pendidikan, saat ini ada istilah yang sedang populer dan nyata adanya, yaitu ekonomi kebahasaan atau hubungan antara bahasa dan ekonomi. Di sini bahasa dipandang sebagai sebuah produk yang bisa diinvestasikan secara ekonomi. Di bidang pendidikan, ya, murid-murid bahasa Arab khususnya dari kalangan non-muslim atau orang asing, pasarnya sangat luas. Persaingan saat ini pun sudah sangat ketat di antara para guru, pengajar, dosen, dan doktor. Persaingan yang besar juga terjadi di antara lembaga-lembaga pendidikan. Oleh karena itu, barang siapa yang mampu menciptakan suatu metode atau gaya baru yang sejalan dengan perangkat modern, teknologi, alat komunikasi terkini, serta sesuai dengan minat masyarakat dan keinginan generasi muda masa kini, maka ia akan mampu menciptakan jalur ekonominya sendiri dan menghasilkan uang dari mengajarkan bahasa Arab. أيضا من الجانب الاقتصادي، طبعا أنا لست مطلعا اطلاعا قويا، لكن أقرأ في المجلات، أقرأ في المواقع، أسمع في الندوات أن هناك الآن شركات كثيرة تصنع منتجات وترسلها إلى البلاد العربية، وهذه المنتجات مطلوبة في البلاد العربية، فهناك حاجة لموظفين يتقنون الترجمة بحيث يكتبون الإرشادات بالنسبة لاستعمال المنتج، فيقولون إن هناك فرصة. هكذا أقرأ، يعني لست مطلعا على المصانع والشركات هل فعلا هي تطلب ناطقين بالعربية. Setelah itu, dari sisi ekonomi, meskipun saya tidak mengetahuinya secara mendalam, saya sering membaca di majalah, situs web, atau mendengar di seminar-seminar bahwa saat ini ada banyak perusahaan yang memproduksi barang dan mengirimkannya ke negara-negara Arab. Karena produk-produk ini dibutuhkan di sana, maka muncullah kebutuhan akan karyawan yang menguasai keahlian penerjemahan guna menulis buku panduan atau instruksi penggunaan produk tersebut. Mereka mengatakan ada peluang di sana. Begitulah yang saya baca. Artinya, saya tidak terjun langsung ke pabrik-pabrik dan perusahaan tersebut untuk melihat apakah mereka benar-benar membuka lowongan bagi penutur bahasa Arab. وعندنا باب الترجمة من اللغة العربية إلى لغتك أو من لغتك إلى العربية، هذه مطلوبة، سواء أكانت ترجمة نصية أو ترجمة شفهية، ما تسمى بالترجمة المباشرة. الترجمة المباشرة هذه هناك قنوات فضائية كثيرة تحتاج إلى المترجمين المتمكنين من الترجمة الفورية، وهناك مؤسسات كبرى أيضا تحتاج إلى مترجمين، وإن كانت الفرص قليلة، لكن نحن نقول توجد فرص يعني في هذا الميدان. طبعا فرص التعليم في المجال الاقتصادي هي الأعلى، فرص تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. Kita juga memiliki bidang penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Anda atau dari bahasa Anda ke bahasa Arab. Ini sangat dibutuhkan, baik itu penerjemahan teks atau tulisan maupun penerjemahan lisan, atau yang biasa disebut dengan penerjemahan langsung. Di bidang penerjemahan langsung ini ada banyak stasiun televisi satelit yang membutuhkan para penerjemahan yang kompeten dalam penerjemahan simultan atau penerjemahan langsung secara cepat. Lembaga-lembaga besar juga membutuhkan penerjemah, meskipun peluangnya mungkin terbatas. Ketika kita bisa mengatakan bahwa peluang itu tetap ada di bidang ini, tentu saja peluang mengajar di sektor ekonomi tetap menjadi yang paling tinggi, yaitu peluang mengajarkan bahasa Arab bagi non-native speaker. الآن أظن أنه سيكون هناك سوق في استثمار اللغة العربية من خلال مؤسسات الذكاء الاصطناعي. أظن أن هذا الأمر سيحصل شيئا فشيئا، سيطلبون مزودين لغويين
أو مدققين لغويين لما ينتجه الذكاء الاصطناعي من نصوص. أظن أن هذا الميدان سيكون مطلوبا وسيزداد رويدا رويدا. Sekarang saya rasa akan ada pasar baru dalam pemanfaatan bahasa Arab melalui perusahaan-perusahaan kecerdasan buatan, yaitu AI. Saya kira hal ini akan terwujud selangkah demi selangkah. Mereka akan membutuhkan penyediaan data kebahasaan atau language providers atau penyunting bahasa, yaitu linguistic reviewers, untuk memeriksa teks-teks yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, yaitu AI. Saya rasa bidang ini akan banyak dicari dan akan terus berkembang dari waktu ke waktu. فهذا إذن من الناحية الاقتصادية. وهناك أيضا لا شك أن فرص العمل في الدول العربية حتى وإن كانوا يركزون على اللغة الإنجليزية، لكن أنت عندما ستأتي وتعمل في بلد عربي إذا كنت متقنا للعربية الفصحى، وإن كان أهلها يستعملون العامية، يعني أنت عندما تأتي إلى البلد العربي ستجد أن هناك بونا، يعني بعدا بين العربية الفصحى وبين اللهجات المحكية المحلية في البلد الذي ستزوره. فماذا ستصنع؟ ستتألم وتقول أنا ماذا صنعت؟ لا، في المؤسسة التي ستقدم إليها لا شك أنهم إذا كلمتهم بالعربية سيفهمون عليك، وكذلك في الشارع، بل إنك ستكون قادرا على تعلم اللهجة أسرع من الذي لا يتقن أي شيء باللغة العربية، وهذا شيء مهم. إذن حتى فرص العمل في البلاد العربية، إذا وجدت فرصة عمل في البلاد العربية فإذا كنت متقنا للغة العربية، وإن كانوا طلبوك لتعمل بمجال لا علاقة له بالعربية وعملك بالإنجليزية وتواصلك مع الموظفين بالإنجليزية، إلا أنك إذا أتقنت العربية ستشعر براحة نفسية، ستشعر أنك مميز عن غيرك، ستشعر أن هناك ترحيبا بك أكثر من الذي لا يتقن اللغة. يعني لا أقول بالنسبة للراتب، بالنسبة هذا تقرره الشركة، لكن قبولك واندماجك سيكون أسهل في العمل. وأيضا هناك شركات الآن تطلب الأمرين، تقول أن يتقن العربية كتابة وحديثا، وأن يتقن الإنجليزية كتابة وحديثا، هذا موجود أيضا. Jadi itulah penjelasan dari sisi ekonomi. Di samping itu tidak diragukan lagi bahwa peluang kerja di negara-negara Arab, meskipun mereka sangat menekankan penggunaan bahasa Inggris, jika Anda datang dan bekerja di sana dalam keadaan menguasai bahasa Arab Fusha atau formal, hal itu akan menjadi nilai tambah. Meskipun penduduk setempat sehari-harinya itu menggunakan bahasa Amiyah atau dialek lokal. Maksudnya, ketika Anda datang ke negara Arab, Anda akan menemukan adanya jarak atau perbedaan antara bahasa Arab Fusha dengan dialek lisan setempat di negara yang Anda kunjungi tersebut. Lalu apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan merasa menyesal dan berkata, "Apa yang telah kukerjakan? Aku tidak, jangan seperti itu." Di lembaga di tempat Anda melamar kerja, tidak diragukan lagi bahwa jika Anda berbicara dengan mereka menggunakan bahasa Arab Fusha, mereka akan memahami Anda. Begitu pula saat berada di jalanan. Bahkan Anda akan mampu mempelajari dialek lokal mereka jauh lebih cepat dibandingkan orang yang tidak menguasai dasar bahasa Arab sama sekali. Ini adalah hal yang penting. Jadi, mengenai peluang kerja di negara Arab, jika Anda mendapatkan kesempatan bekerja di sana, lalu Anda menguasai bahasa Arab, meskipun mereka merekrut Anda untuk bekerja di bidang yang tidak ada kaitannya dengan bahasa Arab, di mana pekerjaan dan komunikasi Anda dengan rekan kerja menggunakan bahasa Inggris, Anda akan tetap merasakan kenyamanan psikologis. Anda akan merasa bahwa diri Anda memiliki keistimewaan dibanding yang lain. Anda juga akan merasakan bahwa sambutan mereka kepada Anda jauh lebih hangat daripada kepada orang yang tidak menguasai bahasa tersebut. Maksud saya, ini bukan soal besaran gaji, karena hal itu ditentukan oleh kebijakan perusahaan, melainkan
proses penerimaan dan adaptasi Anda dalam lingkungan kerja akan menjadi jauh lebih mudah. Selain itu, ada juga perusahaan-perusahaan saat ini yang mensyaratkan kedua hal tersebut secara bersamaan. Mereka menuliskan syarat harus menguasai bahasa Arab baik tulis maupun lisan, dan juga harus menguasai bahasa Inggris baik tulis maupun lisan. Hal ini seperti ini juga ada. طيب هناك عائق عند الناس من الناحية الاقتصادية، وهي طيب أنا إذا تعلمت العربية وذهبت إلى البلاد العربية لأعمل سأجد الناس يتكلمون العامية. هنا أنت إذن تقرر، يعني لا يوجد، هل يوجد شخص يقول لك إما أن تتعلم الفصحى وإما أنت فاشل أو لا، لكن إذا أنت تحب الفصحى هي أوسع وهي أقدر على التواصل مع المجتمع العربي كاملا ومع المتعلمين للعربية من غير العرب. فأنت إذا أردت أن تذهب إلى بلد عربي وتعمل هناك فأنت قرر، إما أن تتعلم الفصحى أو تتعلم العامية قبل أن تذهب. تبدأ بتعلم اللهجة المحكية للبلد الذي ستزوره، ومع ذلك أكرر لك وأقول إذا تعلمت الفصحى سيكون تعلم اللهجة المحلية أسهل عليك بكثير. Meskipun demikian, ada hambatan yang sering dipikirkan orang-orang dari sisi ekonomi, yaitu kalau saya belajar bahasa Arab Fusha lalu pergi bekerja ke negara Arab, saya justru akan mendapati orang-orang di sana berbicara dengan bahasa Amiyah. Di sini, andalan yang menentukan pilihan. Maksudnya, tidak ada orang yang akan memaksa Anda dan berkata, kamu harus belajar Fusha, kalau tidak, kamu akan gagal. Tidak seperti itu. Namun, jika Anda menyukai bahasa Arab Fusha, jangkauannya jauh lebih luas. Bahasa Fusha lebih mampu digunakan untuk berkomunikasi dengan seluruh elemen masyarakat Arab secara keseluruhan, serta dengan orang-orang non-Arab yang juga mempelajari bahasa Arab. Jadi, jika Anda ingin pergi ke negara Arab dan bekerja di sana, silahkan tentukan pilihan Anda. Apakah Anda ingin mempelajari Fusha atau mempelajari Amiyah sebelum berangkat? Dengan mulai mempelajari dialek lisan dari negara yang akan Anda kunjungi tersebut. Walau demikian, saya ulangi dan tegaskan kepada Anda, jika Anda mempelajari bahasa Fusha terlebih dahulu, maka proses mempelajari dialek lokal akan menjadi jauh lebih mudah bagi Anda. الآن الغرض الثقافي. كما قلت لكم اللغة العربية لغة عريقة، كتب فيها التاريخ، كتبت العلوم الطبية القديمة، كتب بها الفلسفة، كتبت بها ترجمات من الثقافات السابقة عندما احتك العرب مع غيرهم، فهي غنية بثقافة معرفية هائلة. يضاف إلى ذلك أنها لغة أدبية تمتاز في العالم بأنها لغة آداب. كتب يعني أهم شيء امتازت به الأمة العربية قبل الإسلام الشعر، وهو أدب عال فيه صور فنية، فيه طريقة استعمال اللغة في رسم لوحات للمكان، للزمان، للعلاقات الإنسانية من خلال الكلمات. هذا هو الشعر، ولذلك يقال الشعر ديوان العرب أو الشعر سجل العرب. فأنت عندما تقرأ في شعر العرب ستفهم ثقافتهم، ستفهم عاداتهم التي كانت قبل الإسلام. Seperti yang telah saya sampaikan kepada Anda, bahasa Arab adalah bahasa yang sangat kaya akan sejarah. Sejarah ditulis di dalamnya. Ilmu-ilmu kedokteran kuno dicatat dengannya. Filsafat pun ditulis menggunakan bahasa ini. Melalui bahasa Arab pula diterjemahkan berbagai khazanah dari kebudayaan-kebudayaan terdahulu ketika bangsa Arab berinteraksi dengan bangsa lain. Oleh karena itu, bahasa Arab sangat kaya akan khazanah ilmu pengetahuan yang luar biasa. Ditambah lagi, bahasa Arab adalah bahasa sastra yang diakui di dunia sebagai bahasa yang syarat akan karya sastra. Hal paling utama yang menjadi kebanggaan umat Arab bahkan sebelum datangnya Islam adalah syair atau puisi. Syair merupakan karya sastra tingkat tinggi yang
kaya akan imajinasi seni, serta memiliki cara penggunaan bahasa yang mampu melukiskan latar tempat, waktu, dan hubungan antar usia hanya melalui rangkaian kata-kata. Itulah puisi. Dan karena itulah ada ungkapan yang berbunyi, puisi adalah rekam jejak kehidupan bangsa Arab, atau puisi adalah catatan sejarah bangsa Arab. Maka ketika Anda membaca puisi-puisi Arab, Anda akan memahami kebudayaan mereka serta tradisi-tradisi mereka yang ada sebelum masa Islam. وكذلك بعد انتشار الإسلام واتساع الدولة الإسلامية واحتكاك الدولة الإسلامية مع كثير من الشعوب ودخول كثير من الأعراق في الإسلام، صار أهل تلك البلاد يكتبون بالعربية. نذكر البيروني، نذكر ابن سينا، نذكر الفارابي، فهؤلاء علماء في مجالات متعددة وكانوا يحبون الكتابة باللغة العربية، بل كانت لهم إسهامات في توضيح طريقة تكوين المصطلح العلمي كما فعل ابن سينا وكما فعل الفارابي عندما أراد أن يتحدث عن اللغة وأصل اللغة واللسان. فهناك أمور فلسفية، أمور طبية، أمور معرفية تفتحها لك اللغة العربية، فعندها تصبح اللغة العربية أداة للمعرفة الثقافية العامة، لقراءة التاريخ، لمعرفة هذه المنطقة كيف تكونت. فهذا أمر مهم لمن يحب التواصل الثقافي مع التراث. Begitu pula setelah tersebarnya Islam dan meluasnya wilayah Daulah Islamiyah, serta terjadinya interaksi antara Daulah Islamiyah dengan berbagai bangsa dan masuknya bermacam-macam suku bangsa ke dalam Islam. Penduduk di negeri-negeri tersebut mulai menulis karya mereka menggunakan bahasa Arab. Kita tentu ingat tokoh-tokoh seperti Al-Biruni, Ibnu Sina, dan Al-Farabi. Mereka adalah para ilmuwan di berbagai bidang keilmuan yang gemar menulis karya mereka dalam bahasa Arab. Bahkan, mereka memiliki kontribusi besar dalam menjelaskan metode pembentukan istilah-istilah ilmiah, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Sina. Hal yang sama juga dilakukan oleh Al-Farabi. Ketika beliau ingin membahas tentang bahasa, asal-usul bahasa dan lisan, jadi ada banyak urusan filsafat, kedokteran, dan pengetahuan yang pintunya akan dibukakan untuk Anda oleh bahasa Arab. Dengan demikian, bahasa Arab menjadi alat untuk meraih pengetahuan budaya secara umum, membaca sejarah, serta mengetahui bagaimana kawasan ini terbentuk. Ini adalah hal yang sangat penting bagi orang-orang yang mencintai komunikasi budaya dengan warisan masa lalu. يحب التواصل الثقافي مع الحاضر أيضا يعني تطلع على كتابات أدبية لأدباء معاصرين أمثال نزار قباني ومحمود درويش ونجيب محفوظ. هؤلاء أيضا كتبوا. نجيب محفوظ حائز على جائزة نوبل للأدب، فأنت تقرأ، وخاصة نجيب محفوظ يمتاز بطريقة كتابته. نحن العرب كل من يحب اللغة ويحب اللغة التي تكون فيها صور فنية تعبر عن أمور حسية. يعني كيف أنت عندما تقرأ في روايات نجيب محفوظ، عندما تتقن اللغة العربية ستجد كيف يلعب بالكلمات بحيث تظن أن الكرسي يتكلم. يعني عندما يصور لك الشخص في روايته يصبح مرسوما في ذهنك. يعني في إحدى الروايات وهي اللص والكلاب، تحولت هذه الرواية إلى فيلم. أنا عندما قرأت الرواية أو جزءا من الرواية قرأت عن الأشخاص، يصف شكل الشخص ويصف طريقة كلامه ويصف كذا. في الفيلم الشخص كأنه، يعني أنا أقول قبل أن أرى الشخص أقول ربما سيكون بهذا الشكل، من خلال وصفه بكلمات دقيقة جدا. يعني يتقن فن التصوير بالكلمات. فهذه إذن فائدة للذين يريدون أن يزيدوا معرفتهم، ثقافتهم، وإلى آخره.
Jika Anda menyukai interaksi budaya dengan masa kini, Anda juga bisa membaca karya-karya sastra dari para sastrawan modern, seperti Nizar Qobani, Mahmud Darwis, dan Naguib Mahfuz. Mereka juga menulis karya-karya yang luar biasa. Naguib Mahfuz bahkan berhasil meraih penghargaan Nobel di bidang sastra. Anda bisa membaca karya mereka. Dan secara khusus, Naguib Mahfuz memiliki keistimewaan dalam gaya penulisannya. Kita sebagai orang Arab atau siapa saja yang mencintai bahasa, terutama bahasa yang kaya akan perumpamaan seni yang mampu mengekspresikan hal-hal yang bersifat indrawi, pasti akan merasakannya. Maksudnya bagaimana? Ketika Anda membaca novel-novel Naguib Mahfuz dalam keadaan sudah menguasai bahasa Arab, Anda akan melihat bagaimana beliau memainkan kata-kata sampai Anda mengira bahwa sebuah kursi pun bisa berbicara. Artinya, ketika beliau menggambarkan sebuah karakter di dalam novelnya, karakter tersebut akan terlukis dengan sangat nyata di dalam benak Anda. Sebagai contoh, dalam salah satu novel beliau yang berjudul Al-Lis wal Kilab, Pencuri dan Anjing-Anjing, yang kemudian diangkat menjadi sebuah film. Ketika saya membaca novel tersebut atau sebagian dari novelnya, saya membaca bagaimana beliau menggambarkan tokoh-tokohnya. Beliau mendeskripsikan bentuk fisik tokoh tersebut, cara berbicaranya, dan lain-lain. Di dalam film, tokoh tersebut tampak persis. Maksudnya, sebelum saya melihat visual tokohnya di film, saya sudah menduga dalam hati bahwa karakternya akan berwujud seperti ini. Berkat deskripsi beliau yang menggunakan kata-kata yang sangat akurat, beliau benar-benar menguasai seni melukis menggunakan kata-kata. Jadi, ini adalah sebuah manfaat bagi orang-orang yang ingin menambah pengetahuan serta wawasan kebudayaan mereka, dan lain sebagainya. آخر شيء الغرض السياسي. يعني كما تعرفون نحن منطقة العرب منطقة ساخنة بالأحداث، بالحروب، بالخلافات، بالنزاعات، فأصبح هناك كثير من المراكز البحثية التي تريد أن تدرس طبيعة هذه المنطقة. هذه المراكز تركز على اللغة العربية، وهنا أيضا يعني نعود إلى المسألة الاقتصادية. يمكن أن يجد الإنسان فرص عمل في مثل هذه المراكز، سواء أن يكون معلما للعربية أو أن يكون باحثا بالعربية في هذا المركز. أيضا وزارات الخارجية والدول صارت تهتم بأن يكون لديها عدد من المتقنين للعربية، بحيث يعرفون طبيعة البلد ويعرفون التواصل الإعلامي والتحليل السياسي والتحليل النفسي ومجموعة من الأمور التي تتعلق بالعلاقات الدبلوماسية والعلاقات السياسية بين تلك الدول والدول العربية والشعوب العربية. Poin terakhir adalah tujuan politik. Seperti yang Anda ketahui, kawasan Arab kita ini merupakan kawasan yang panas dengan berbagai peristiwa, peperangan, perselisihan, dan konflik. Akibatnya, saat ini ada banyak lembaga riset yang ingin mengkaji karakteristik dari kawasan ini. Lembaga-lembaga riset ini sangat menitik beratkan pada penguasaan bahasa Arab. Di sini kita juga bisa mengaitkannya kembali dengan urusan ekonomi. Seseorang bisa menemukan peluang kerja di lembaga-lembaga riset seperti ini, baik sebagai pengajar bahasa Arab maupun sebagai peneliti dengan keahlian bahasa Arab di lembaga tersebut. Begitu pula dengan kementerian luar negeri dan negara-negara di dunia. Mereka kini mulai menaruh perhatian besar untuk memiliki sejumlah staf yang mahir berbahasa Arab, agar mereka bisa memahami karakteristik suatu negara, mengetahui komunikasi media, analisis politik, analisis psikologis, serta berbagai urusan yang berkaitan dengan hubungan diplomatik dan hubungan politik antara negara-negara tersebut dengan negara-negara Arab serta bangsa Arab. أخيرا أقول: هل جربتم تعلم لغة؟ يعني هل جربتم تعلم أي لغة؟ ليست اللغة العربية وحدها. كيف أصبحت نفسيتكم؟
يعني أنت نفسيتك كيف تتحول عندما تبدأ بفهم لغة من اللغات، أي لغة كانت، ستشعر بالراحة، ستشعر أن ذهنك أصبح كأن هناك الخلايا تتحرك بشكل سعيد. صحيح؟ أنا أشعر بهذا عندما أتعلم بعض الكلمات، يعني أشعر بهذه اللذة الغريبة، وتشعر أنك في عالم آخر، وتشعر أنك أصبحت ترى العالم بعينين، كما قال أحمد أمين على ما أظن عندما وصف الذي يتقن لغة والذي يتقن لغتين، فقال الذي يتقن لغة واحدة يرى العالم بعين واحدة، والذي يتقن أكثر من لغة يرى العالم بعينين. هكذا أظن العبارة، أو ربما أنقصت منها شيئا. المهم، أثبتت الدراسات أن هذه الحالة التي يعيشها الإنسان هي حالة حقيقية، لأن الدماغ شبهوه بالعضلات. لماذا يذهب الشباب إلى النادي؟ لتقوية عضلاتهم. كذلك قالوا إن هناك شبها بين الدماغ والعضلات، فالدماغ يحتاج إلى تدريب دائم، وتدريبه في اللغات يسهم في تقويته ويسهم في إبعاد مرض الزهايمر الخرف عنه. هكذا تثبت الدراسات الكثيرة أن تعلم اللغات يقوي الذهن ويجعله قادرا على أن يبقى متيقظا. Sebagai penutup, saya ingin bertanya, apakah Anda pernah mencoba mempelajari suatu bahasa? Maksud saya, apakah Anda pernah mencoba mempelajari bahasa apapun, bukan hanya bahasa Arab saja? Bagaimana perasaan atau kondisi psikologis Anda saat itu? Maksudnya, bagaimana kondisi psikologis Anda berubah ketika Anda mulai bisa memahami suatu bahasa asing? Bahasa apapun itu, Anda pasti akan merasakan kenyamanan. Anda akan merasakan seolah-olah sel-sel di dalam otak Anda itu bergerak dengan penuh kegembiraan. Benar bukan? Saya pribadi merasakan hal ini ketika mempelajari beberapa kosakata baru. Saya merasakan seakan ada kelezatan unik yang aneh, dan Anda merasa sedang berada di dunia lain. Anda merasa seolah-olah mulai bisa melihat dunia dengan dua mata, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ahmad Amin. Seingat saya, ketika beliau mengabarkan tentang orang yang menguasai satu bahasa dan orang yang menguasai dua bahasa, beliau mengatakan, orang yang hanya menguasai satu bahasa melihat dunia dengan satu mata, sedangkan orang yang menguasai lebih dari satu bahasa melihat dunia itu dengan dua mata. Kurang lebih begitu bunyinya. Atau mungkin saya ada mengurangi sedikit dari redaksi aslinya. Yang terpenting, berbagai studi telah membuktikan bahwa kondisi psikologis yang dialami manusia ini adalah hal yang nyata, karena mereka mengupamakan otak itu seperti otot. Mengapa para pemuda pergi ke tempat kebugaran atau gym untuk memperkuat otot-otot mereka? Demikian pula mereka menyatakan bahwa ada kemiripan antara otak dan otot. Untuk membutuhkan latihan yang konsisten dan melatihnya dengan mempelajari bahasa, terbukti berkontribusi dalam memperkuat otak serta membantu menjauhkan penyakit Alzheimer atau pikun darinya. Begitulah, berbagai studi banyak membuktikan bahwa mempelajari bahasa dapat memperkuat pikiran dan membuatnya tetap terjaga serta tajam. ولهذا فاللغة العربية لها كثير من المزايا الصوتية تركيبية، المعاني قديمة معاصرة حديثة تاريخية دينية، هذه كلها تشحذ الذهن وتقويه وتجعله ذهنا متيقظا. إذن هذه دردشة حول فوائد تعلم اللغة العربية في الزمن الذي نعيشه. أتمنى أن تكون هذه الدردشة مفيدة لكم، وأتمنى أن تكون طريقتكم في تعلم اللغة العربية قائمة على المحبة والشغف. أول شيء، إذا لم تحب الشيء
لن تتعلمه ولن يقترب منك ولن تقترب منه، ولكنك إذا أحببته سيصبح رفيق دربك ومؤنسك ومسعدك، خاصة في هذا الزمن أيها الإخوة والأخوات الذي نعاني فيه من الغربة، من الوحدة. كلنا نشعر أن الناس تغيروا وأن الناس تبدلوا. هم لم يتغيروا لكنهم انشغلوا بهذا تك 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 تك. هذه أصبحت حياتنا كلنا، وأنا لست ولا أبرئ نفسي، يعني أنا أيضا أقع في هذا الهم عندما تك 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 تذهب منك الأوقات بدون فائدة. فقارن بين هذه وبين أن تتعلم أي لغة من اللغات. Oleh karena itu, bahasa Arab memiliki banyak sekali keistimewaan, mulai dari fonestik atau suara, struktur kata, hingga kekayaan makna, baik yang klasik, kontemporer, modern, historis, maupun keagamaan. Ini semua dapat mengasah pikiran, memperkuatnya, dan menjadikan pikiran tersebut senantiasa waspada dan tajam. Jadi, inilah obrolan santai kita seputar manfaat-manfaat mempelajari bahasa Arab di zaman yang kita jalani sekarang ini. Saya berharap obrolan santai ini membawa manfaat bagi Anda semua, dan saya berharap agar metode Anda dalam mempelajari bahasa Arab didasari oleh rasa cinta dan ketertarikan yang mendalam atau passion sebagai landasan utama. Jika Anda tidak mencintai sesuatu, Anda tidak akan bisa mempelajarinya. Hal tersebut tidak akan mendekat kepada Anda dan Anda pun tidak akan mendekat kepadanya. Namun, jika Anda mencintainya, bahasa itu akan menjadi teman perjalanan Anda, penghibur Anda, dan pembawa kebahagiaan bagi Anda, terutama di zaman sekarang ini. Wahai saudara-saudaraku sekalian, zaman di mana kita seringkali menderita karena rasa asing dan kesepian, kita semua merasa seolah-olah orang-orang telah berubah dan berbeda dari yang dulu. Sebenarnya mereka tidak berubah, melainkan mereka hanya sibuk dengan benda ini, atau sambil memperagakan atau mengetuk layar gawai, tik 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 gitu. Inilah yang menjadi kehidupan kita sekarang. Kita semua mengalami hal ini, dan saya tidak sedang mencuci tangan atau membebaskan diri saya sendiri. Maksudnya, saya pun juga ikut terjerumus ke dalam masalah ini ketika waktu kita terbuang begitu saja tanpa membawa manfaat. Maka bandingkanlah antara kondisi gila gawai dengan kondisi ketika Anda menggunakannya untuk mempelajari bahasa apapun dari bahasa-bahasa dunia. أتمنى لكم أن تحبوا ما تتعلمونه وأن تعيشوا الحياة بشغف وأن تصنعوا صداقات. أنا نسيت أن أقول هذا الشيء، أن اللغة العربية للذين يحبون التعارف تصنع لك مجتمعا جيدا يصادقك من خلال وسائل التواصل التي قربت المسافات. يمكن أن توجد أشخاصا تتحدث معهم باللغة العربية، سواء كانوا من العرب أو من غير العرب الذين يتعلمون اللغة العربية. يكفي إلى هذا الحد، فقد أطلت كثيرا. وهذه الدردشات وهذه طبيعتها، أنها عبارة عن، لمن يسأل ما معنى الدردشة، هكذا نتكلم بدون حدود، بدون تحفظ، نتكلم كلاما حبيا كأننا أصدقاء وكأننا أهل وأقارب. تحياتي لكم وإلى لقاء جديد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya berharap agar Anda semua mencintai apa yang sedang Anda pelajari, menjalani hidup ini dengan penuh semangat atau passion, serta membangun tali persahabatan. Saya tadi sempat lupa menyampaikan poin ini, bahwa bahasa Arab bagi orang-orang yang suka bersosialisasi dan berkenalan dapat membangun sebuah komunitas yang baik yang akan menjalin persahabatan dengan Anda melalui media komunikasi yang telah
mendekatkan jarak yang jauh. Anda bisa menemukan orang-orang untuk diajak berbicara menggunakan bahasa Arab, baik mereka itu dari kalangan bangsa Arab sendiri maupun dari kalangan non-Arab yang juga sedang mempelajari bahasa Arab. Saya rasa cukup sampai di sini karena saya sudah berbicara terlalu panjang. Obrolan-obrolan santai seperti ini memang sudah menjadi tabiatnya. Bagi yang bertanya, apa makna dardasah atau obrolan santai? Ya seperti ini, kita berbicara tanpa sekat, tanpa rasa kaku. Kita membicarakannya dengan tutur kata yang penuh kasih sayang, seolah-olah kita adalah sahabat, keluarga, dan kerabat dekat. Salam takzim dari saya untuk Anda semua, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya titipkan Anda semua kepada Allah, Zat yang tidak akan pernah menyia-nyiakannya apa yang dititipkan kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan strategi penerjemahan yang saya gunakan. Yang pertama yaitu dari naturalisasi, yaitu menyesuaikan ejaan atau pelafalan kata asing ke dalam bahasa Arab. Dalam kata al-yauma sanakunu ma'al dardashatin sabahiyatin lugawiyatin, yaitu artinya, hari ini kita akan mengadakan obrolan santai di pagi hari seputar kebahasaan. Yang dimaksudkan naturalisasi di sini yaitu menggunakan strategi naturalisasi, yaitu kata dardashatin, yaitu obrolan santai. Dan yang kedua, naturalisasi yang kedua yaitu kalimat fihi tasya'ubatun kasiratun, yang artinya karena persoalan ini memiliki banyak cabang yang kompleks. Nah, yang digarisbawahi di sini yang termasuk naturalisasi yaitu tasya'ubat, yaitu artinya cabang yang kompleks. Yang kedua, strategi yang saya gunakan yaitu transposisi, yaitu mengubah struktur atau tata bahasa agar maknanya berterima dan sempurna di bahasa Arab. Yaitu kalimat yang pertama yaitu aqra'u fit ta'liqati adadan minal as'ilah, yang artinya saya membaca banyak pertanyaan di kolom komentar. Dan yang kedua, kalimat yang kedua yaitu la yuqarinu wa huwa azza wa jalla bainal lughatil arabiyyah wa baina ghairiha, yang artinya Allah azza wa jalla tidak membandingkan antara bahasa Arab dengan bahasa lainnya. Strategi yang saya gunakan ketiga yaitu ekspansi atau penambahan, yaitu menambahkan kata untuk memperjelas konteks bagi pembaca bahasa Arab. Kalimat yang pertama yaitu indama tutkinul lughatal arabiyyah wa taftahul Qur'an al-Karim, yang artinya ketika Anda telah menguasai bahasa Arab lalu Anda membuka lembaran Al-Qur'an Al-Karim. Yang ditambahkan di sini yaitu kata lembaran. Dan kalimat yang kedua yaitu may yaqulu hadzal kalam huwa muta'assibun, yang artinya orang yang berbicara seperti itu adalah orang yang fanatik. Kata penambahan di sini yaitu orang yang, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu strategi yang saya gunakan yaitu reduksi atau pengurangan, mengurangi kata atau repetisi bahasa BSU yang berlebihan tanpa merusak pesan. Kalimatnya yaitu ana kama qultu lakum aqra'u fit ta'liqat, yang artinya seperti yang saya sampaikan, saya membaca kolom komentar. Nah, pengurangannya yaitu ana kama qultu lakum. Dan kata yang kedua yaitu ta'allamul lughat yakunu li aqradin muta'addidah, nukto anta indama turid. Jadi maksudnya belajar bahasa itu dilakukan untuk berbagai tujuan ketika Anda ingin. Nah, yang termasuk pengurangan di sini yaitu ketika dalam video tersebut yaitu melakukan pelafalan secara gagap atau pengulangan kata anta seperti itu, dihilangkan demi kelancaran. Strategi selanjutnya yaitu pungutan murni, mengambil istilah keagamaan atau kata BSU langsung tanpa perubahan.
Kata yang pertama yaitu wa huwa ahammu masdarin tasyri'in wa huwal Qur'anul Karim. Yang artinya dan ia merupakan sumber hukum utama dalam syariat yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Pungutan murni atau istilah keagamaan yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Ya, kalimat yang kedua yaitu wa kadzalikal hadisun nabawiyyuh. Begitu pula dengan hadis Nabi. Strategi selanjutnya yaitu ekuivalen atau padanan kontekstual, yaitu mencari padanan istilah atau peribahasa yang maknanya sepadan secara budaya. Nah, kalimatnya yaitu asyamsu la tughatti bighurbalin, yang artinya kebenaran tidak akan bisa disembunyikan. Artinya, bak matahari yang tidak bisa ditutupi. Nah, kalimat yang kedua yaitu wa tawdihul wadihati minal muhlikat. Ya, artinya dan menjelaskan sesuatu yang sudah sangat jelas itu adalah hal yang sia-sia. Selanjutnya, strategi selanjutnya yaitu gross translation. Memberikan keterangan tambahan di dalam kurung untuk memperjelas makna. Nah, kalimatnya yaitu wasfahu wa huwa azza wa jalla biqaulih wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Yang artinya Allah azza wa jalla menyifati melalui firman-Nya dan Al-Qur'an ini berbahasa Arab yang jelas. Yaitu gloss translation di sini yaitu ada keterangan Quran surat An-Nahl ayat 103. Nah, kalimat yang kedua yaitu wa yushimu fi ib'adi maradiz zahaimar. Ya, artinya serta membantu menjauhkan diri dari penyakit Alzheimer, yaitu penyakit pikun. Jadi memperjelas makna gitu. Ya, strategi selanjutnya yaitu terjemah literal, menerjemahkan kata demi kata yang strukturnya sudah langsung selaras. Kalimat yang pertama yaitu al-lughatul arabiyyah, lughatut tarikhiyah, lughatul ariqah. Bahasa Arab adalah bahasa historis, bahasa yang konvensional atau kuno. Dan kalimat yang kedua yaitu ana aqa'u fi hadal lahami, yaitu artinya saya pun terjebak dalam masalah ini. Jadi itulah beberapa strategi yang saya gunakan dalam melakukan penerjemahan dari Arab ke Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan-kesimpulan yang disampaikan dari terjemahan tadi. Nah, kesimpulan yang pertama yaitu mempelajari bahasa asing apapun secara umum sangat bermanfaat untuk memperluas pemahaman terhadap budaya lain, merangsang perkembangan mental atau kognitif, serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan membangun optimisme dalam hidup. Yang kedua, bahasa Arab merupakan salah satu bahasa paling historis dan arsitektural di dunia yang keasliannya masih terjaga dan terus digunakan secara aktif selama lebih dari 1500 tahun. Yang ketiga, kunci memahami sumber agama Islam secara akurat, teks terjemahan tidak akan pernah bisa memberikan gambaran agama yang seutuhnya. Menguasai bahasa Arab adalah satu-satunya cara untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi secara presisi langsung dari sumber aslinya tanpa distori pemikiran penerjemahan. Yang keempat, Al-Quran menggunakan ragam bahasa Arab terfasih sebagaimana penafsiran Al-Quran tentang bahasa Arab yang nyata atau lisanan Arabiyyan mubinan adalah bentuk penegasan bahwa Al-Quran diturunkan dengan standar sastra tertinggi dalam bahasa Arab itu sendiri, bukan untuk merendahkan bahasa dunia lainnya, karena Allah itu maha adil kepada setiap bangsa. Kesimpulan yang kelima yaitu penguasaan bahasa Arab yang matang akan mempermudah jalan bagi para penuntut ilmu non-muslim maupun non-muslim untuk mendalami, mengkaji, serta menulis karya ilmiah di bidang fikih, tafsir, dan ulumul hadis secara lebih rasional dan objektif. Yang keenam, nilai investasi dalam ekonomi kebahasaan, karena di sektor ekonomi, bahasa Arab itu memiliki pangsa pasar yang besar melalui profesi pengajaran, khususnya untuk penutur asing. Siapapun yang mampu mengintegrasikan pengajaran bahasa Arab dengan teknologi modern yang membuka peluang investasi finansial yang menjanjikan.
Yang ketujuh yaitu peluang kerja global dan penerjemahan. Kebutuhan industri global terhadap tenaga kerja yang menguasai bahasa Arab sangat nyata, mulai dari penulisan, instruksi manual produk ekspedisi luar negeri, lokalisasi teks kecerdasan buatan atau AI, hingga profesi penerjemahan lisan atau interpreter di stasiun TV satelit atau lembaga internasional. Yang kedelapan, nilai tambah hubungan kerja di Timur Tengah. Meskipun perusahaan di negara-negara Arab seringkali menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa bisnis, pekerja asing yang menguasai bahasa Arab fusha atau formal akan mendapatkan kenyamanan psikologis, penerimaan lingkungan yang lebih hangat, serta kemampuan adaptasi dialek lokal atau amiyah yang jauh lebih cepat. Kesimpulan yang kesembilan yaitu bahasa Arab merupakan wadah dari karya sastra tingkat tinggi seperti puisi pra-Islam atau syair dan novel modern peraih Nobel yaitu Nawib Mahfuz, serta menjadi bahasa pengantar para ilmuwan besar sejarah yaitu Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Al-Biruni dalam meletakkan dasar ilmu kedokteran dan filsafat. Nah, kesimpulan yang ke-10 yaitu secara medis mempelajari bahasa Arab dapat mengasah ketajaman mental, memperkuat fungsi otak seperti melatih otot, serta mencegah penyakit Alzheimer. Di era modern ini, belajar bahasa juga menjadi sarana produktif untuk keluar dari kecanduan gawai dan membangun persahabatan global yang bermakna. Kesimpulan yang ke-11 yaitu urgensi pendekatan cinta dan minat atau passion. Proses penguasaan bahasa Arab yang optimal dan berorientasi jangka panjang harus dilandasi oleh rasa cinta dan ketertarikan yang mendalam terhadap bahasa tersebut. Karena keterpaksaan hanya akan menghambat proses internalisasi materi kebahasaan. Nah, selanjutnya yang ke-12, solusi mengatasi fenomena krisis akhlak di tengah degradasi moral dan maraknya krisis perilaku akibat disorientasi sosial di era modern. Penanaman adab dan akhlak luhur melalui integrasi pendidikan bahasa Arab, bahasa, serta nilai-nilai syariat menjadi instrumen krusial yang sangat mendesak. Yang ke-13, metode Dardasyah sebagai metode komunikasi edukatif. Pembelajaran bahasa tidak melulu harus kaku, melainkan bisa mengadopsi konsep Dardasah atau obrolan santai, yaitu sebuah model interaksi komunikatif tanpa sekat psikologi yang mengedepankan pendekatan kekeluargaan dan persahabatan demi membangun kelancaran berbicara atau fluensi. Yang ke-14, media sosial sebagai sarana penunjang akselerasi. Penggunaan platform digital dan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram atau YouTube secara bijak dapat dialihfungsikan dari sekedar sarana hiburan yang membuang waktu menjadi media akseleratif untuk membangun jenjang persahabatan global dengan penutur asli atau native speakers. Yang ke-15, dilema dan sinergi bahasa Arab fusha dan amiyah. Penguasaan bahasa Arab formal atau fusha itu merupakan fondasi utama yang paling akurat untuk memahami teks-teks tertulis. Meskipun dalam realitas sosial Timur Tengah masyarakat itu didominasi oleh dialek lokal atau amiyah, kompetensi fusha yang kuat akan secara otomatis mempermudah dan mempercepat penalaran logis seseorang untuk menguasai dialek lokal tersebut. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari penerjemahan, dari strategi yang saya gunakan, dan kesimpulan yang saya bicarakan tadi. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kekurangan dan kesalahan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.